Jadi tidak salah orang mau buat iklan apa saja. Jadi saya harap saudara mengerti bahwa dia bukan sombong, karena memang dia jalannya. Kalau saudara mau coba silakan, tidak pun tidak dipaksa. Akhirnya berhenti, nggak mau tanya lagi. Ngerti maksud ini saudara? Jadi jalan ke surga itu cuma Tuhan Yesus dan petanya Alkitab ini. Lalu apa hubungannya kalau kita nggak baca buku yang lain nggak masuk surga? Tidak ada penerbit buku apa saja di dunia ini yang menerbitkan buku tidak dibuat semenarik mungkin. Betul tidak? Kenapa? Kalau penerbit buku harus buat buku yang menarik, coba jawab, supaya apa? Ayo cepetan, supaya laku. Sini belum makan dari pagi, cepat jangan lama-lama. Tak saya tanya. Sudah 3 kali kebakti ini di pagi. Oke. Supaya apa? Kalau mereka buat buku begitu menarik, supaya laku. Nah, kalau buku-buku yang begitu menarik di pasaran ini saudara malas baca, Alkitab ini satu-satunya buku yang tidak menarik. Tebal, tulisannya kecil-kecil, nggak ada gambarnya. Bayangkan. Menarik tidak buku ini? Sangat tidak menarik. Bagaimana saudara akan suka baca buku yang tidak menarik sama sekali? Kalau yang menarik saja nggak mau saudara baca. Maka itu yang hobi sudah tua-tua baca Naruto terus, awas dalam nama Yesus. Kapan pinternya kamu? Sudah berjenggot gitu bacaannya Asterix, Tintin, ya ampun. Ngerti kata-kata itu? Bacalah firman. Senangilah pengajaran-pengajaran Tuhan. Katakan apa? Karena bangsa-bangsa, berarti bukan kita, akan berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan untuk mencari pengajaran itu. Karena tidak ada pengajaran apapun di tempat yang lain. Karena firman ini yang bisa menuntun dalam kebenaran, menuntun dalam kehidupan. Jadi firman Tuhan ini segala-galanya dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan itu sangat hebat dan Dia luar biasa. Amin. Tapi kita gak akan mengerti kehebatannya, kita gak akan mengerti keluar biasaannya kalau kita gak suka firman ini. Maka itu jujur pada diri sendiri, siapa yang sampai hari ini masih malas baca firman Tuhan dan gak suka. Paling kalau ke gereja saja baru lihat Alkitab, di hari lain sama sekali tidak. Pasti kita gak akan tahu jalan mana untuk ke surga. Nah, mari kita lihat apa kira-kira yang menyebabkan kita ini begitu gak suka dengan firman Tuhan. Saya ingin ajarkan pada semua saudara mulai hari ini. Saya belajar dari Dr. Billy Graham untuk membaca Alkitab. Kalau saudara belum terbiasa dengan kitab-kitab yang lain, memang sulit. Kalau tidak Roh Kudus menerangkan, maka itu begini caranya. Ada yang paling mudah. Dan saya sudah pakai ini puluhan tahun, dan banyak orang saya ajarkan dengan cara yang sama. Bacalah kitab Amsal dan kitab Mazmur saja setiap hari. Oke, yang lain jangan. Jangan saudara membaca Alkitab berurutan, malah mabuk nanti saudara. Karena Alkitab ini tidak kronologis. Jadi jangan baca Alkitab berurutan. Nanti begitu sampai tawari langsung tidur. Kalau silsilah semua. Nah, supaya belajar pertama kali untuk menarik, bacalah kitab Amsal. 1 hari 1 pasal sesuai tanggal. Amsal itu 31 pasal. Anak-anak muda, anak remaja, ajari anak-anak kita. Setiap hari baca Amsal itu kitab hikmat. Amsal itu mudah dimengerti. Kalau toh saudara baca ada ayat gak mengerti, lewati saja. Tiap hari baca. Kalau hari ini tanggal 17, kita baca Amsal 17. Kalau tanggal 29, kita baca Amsal 29. Nanti sebulan habis, kembalilah kita tanggal 1, Amsal 1. Terus. Jangan pernah bosan sampai mati kita nanti. Mazmur itu 150 pasal.
Kalau kita mau habiskan sebulan baca 5 pasal sehari, maka sebulan habis 150. Nah begini kata Dr. Billy Graham, mengapa kita perlu baca kitab Amsal dan Mazmur setiap hari? Ternyata Amsal dan Mazmur itu seperti kayu salib. Amsal itu hubungan manusia dengan manusia. Kalau hubungan manusia dengan manusia, maka itu kayu salib yang horizontal. Mazmur itu hubungan manusia dengan Tuhan. Maka itu di kitab Mazmur bagaimana sikap manusia terhadap Bapa di surga. Jadi kalau Mazmur itu kayu yang vertikal dan Amsal kayu yang horizontal, maka digabungkan jadi salib, dan itu betul. Nah, saya sudah mengajarkan yang paling mudah. Masih balas baca, terserah saudara, gitu aja. Betul nggak? Ini yang paling mudah. Sebelum yang lain-lain saudara tahu, baca Amsal Mazmur tiap hari. Saudara akan diberkati Tuhan betul-betul waktu baca kitab Amsal. Ini hebat sekali, hikmat yang luar biasa. Salah seorang anak kami yang mengikuti pelajaran ini, setelah berapa bulan dia membaca kitab Amsal tiap hari, dan dia cerita setiap hari pasti ada satu ayat di dalam pasal yang saya baca itu akan yang menolong saya untuk menyelesaikan satu masalah yang hari itu timbul. Dan itu betul. Nanti bulan depan kita kembali ke pasal yang sama, karena di tanggal yang sama akan ketemu di ayat lain lagi di pasal yang sama itu. Dan hebat. Maka suatu hari anak saya itu cerita, itu kira-kira 3 minggu yang lalu. Pak, dia bilang, kenapa? Saya baru baca Amsal dan diberi kesimpulan hikmat oleh Tuhan. Saya lupa di tanggal berapa dia baca itu. Apa yang kamu dapat? Tuhan berkata kepada saya setelah saya baca Amsal pasal itu, saya harus belajar meluk landak. Saya kaget. Meluk landak. Mau coba? Landak, bukan landak mainan, landak benar. Saudara, di situ dia menceritakan kepada saya bagaimana kita harus meluk landak. Setelah dia ceritakan, saya pun tidak pernah dapat hikmat seperti itu. Betul, saudara. Meluk landak itu luar biasa. Kita harus menang dalam semua kesulitan dan tantangan seberat apapun, setajam apapun. Berapa hari kemudian dia praktek apa yang dia ucapkan, memeluk landak, datang landak betul ke kantor. Orang marah-marah, padahal dia nggak tahu apa-apa. Dan orang itu bawa 2 preman, ngancam akan ngobrak-ngabrik, akan begini begitu. Tunggu dulu, kenapa? Waktu itu ada 8 orang di kantor itu, 8 orang dimarahi semuanya. Kejam sekali. Waktu saya dengar ceritanya itu luar biasa. Tapi saya lupa kalau ini meluk landak dia pun lupa karena shock. Saudara, sampai besok belum selesai masalah itu. Nah, setelah hari ketiga, dia tenang. Itu yang mengagumkan. Enggak bereaksi apa-apa. Nah, hari ketiga itu dia bercerita, ternyata saya praktek sedang meluk landak sekarang. Berapa hari kemudian, orang yang sama, setelah dihadapi dengan cara hikmat di kitab Amsal itu, orang yang sama berubah kembali ke kantor itu. Jadi baik, seperti orang lain sama sekali. Padahal orang yang sama, berapa hari gimana, Pak? Lihat, itu hikmat dari kitab Amsal. Kalau kita mau praktekkan setiap hari, itu luar biasa. Nah, seperti ini yang akan terjadi ketika gunung rumah Yahweh ditinggikan di antara gunung-gunung yang lain. Orang datang. Izinkan saya mengatakan kalimat-kalimatnya. Kalau saya melihat sepintas dari semua saudara yang hadir hari ini, rata-rata saudara di rumah pasti punya pembantu rumah tangga, punya babysitter. Rata-rata saya lihat. Apa yang kita pernah buat untuk mereka yang di rumah kita, yang bekerja untuk kita? Masih sedikit orang Kristen, maaf jangan tersinggung saya berkata ini, yang punya perhatian kepada mereka karena banyak alasan. Dan alasan paling klasik adalah, wah, jangan coba-coba, nanti begini, nanti begitu. Oke, saya mau katakan ini kepada saudara pada hari ini.
Tuhan Yesus tidak minta kita memindahkan orang ke agama kita. Betul tidak? Yang Tuhan Yesus minta adalah kita menjadi saksi